They're gonna run more slowly. Every hour we spend on that planet will be 7 years back on Earth. Time is relative. Okay, it can stretch and it can squeeze. My daughter's 10 years old. Couldn't teach her Einstein his theories. Dalam Interstellar diceritakan Cooper meninggalkan putrinya yang berumur 10 tahun pergi ke luar angkasa untuk mencari planet baru. Lalu Cooper melewati lubang hitam yang membuat waktu bergeser sangat cepat. Setiap jamnya sama dengan waktu tahunan di bumi. Sehingga begitu Cooper kembali, dia menyaksikan putrinya sudah tua. Ternyata Cooper sudah meninggalkan putrinya selama 80 tahun lebih menurut hitungan bumi. Padahal baginya, dia hanya pergi selama beberapa tahun. Nah, apa yang diceritakan Interstellar ini sebetulnya terinspirasi dari eksperimen khayalannya para fisikawan yang disebut Twin Paradox atau paradoks kembar. Dalam paradoks kembar, para fisikawan membayangkan dua orang kembar berpisah karena salah satunya harus pergi keluar angkasa menggunakan roket. Roket itu memiliki kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Menurut teori relativitasnya Einstein, seseorang yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, waktu akan melambat secara signifikan relatif terhadap orang normal. Sehingga begitu si kembar yang dalam roket itu kembali, dia akan bertemu dengan kembarannya di bumi yang lebih tua dari dirinya. Fenomena ini disebut dengan dilatasi waktu, dan ini merupakan konsekuensi dari teori relativitasnya Einstein. How does something travel through nothing? What are you talking about, Albert? I imagined I was riding alongside a light beam. Ya tentu kalian suka dengan adegan-adegan keren seperti ini. Ketika The Flash dalam film Justice League bergerak sangat cepat, digambarkan seolah waktu berhenti. Hal yang sama juga diperlihatkan oleh Quicksilver dalam X-Men. Walaupun ini hanya fiksi, tapi tahukah kalian bahwa adegan ini mirip seperti yang dibayangkan Einstein ketika merumuskan teori relativitas? Dalam biografinya disebutkan bahwa ketika Einstein umurnya 16 tahun, dia membayangkan apa jadinya kalau dia bergerak dalam kecepatan cahaya. Ha, Einstein, wake up! I wasn't sleeping, so I was thinking. When you were traveling the speed of light alongside the wave, me, I appear frozen in time. Berawal dari imajinasi saat remaja inilah, 10 tahun kemudian Einstein berhasil merumuskan teori relativitas. Teori yang menentang hukum fisika secara radikal, yang mengatakan bahwa waktu tidaklah mutlak. What are you saying? Time is not absolute. Waktu bisa lebih cepat, lebih lambat, bahkan waktu bisa berhenti, tergantung seberapa cepat kalian bergerak. The faster we move through space, the slower we move through time. In other words, what is time? Menurut kalian, bagaimana sesuatu bisa dikatakan bergerak? Ya tentu ketika dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi dalam fisika, tidak sesimpel itu. Coba perhatikan bola yang jatuh ini. Sekilas tidak ada yang salah, tapi sebetulnya bola ini jatuh di atas papan yang sedang bergerak. Kalian tidak sadar papannya bergerak karena dua hal. Pertama, bola ini jatuh dengan normal, sama persis seperti kalau papannya tidak bergerak sama sekali. Dan yang kedua, karena kalian melihatnya dari sudut pandang kamera yang bergerak bersama papannya. Nah, dalam fisika, ini disebut dengan kerangka acuan inersia. Intinya, kalian tidak akan merasakan perubahan apapun dalam fisika selama kerangka acuannya diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. If we were moving along in this frame of reference and we couldn't see the surroundings, then we wouldn't be able to tell by this experiment that we were moving at a constant velocity. As a matter of fact, we wouldn't be able to tell by any experiment that we were moving at a constant velocity. Ini persis seperti yang kita rasakan di bumi. Kita merasa bumi itu diam, padahal bumi itu terus berputar dengan kecepatan sekitar 1.600 km per jam. Kita tidak merasakannya karena kecepatannya konstan. As the cart moves by, the ball will fall and you can watch in the slow motion camera. Begitu kalian mengubah sudut pandang keluar dari kerangka acuan tadi, kalian tidak akan lagi bisa mengukur gerak sama seperti sebelumnya. Dalam kasus bola tadi, ketika kamera dipindahkan ke meja, lintasannya menjadi tidak lurus, tapi menjadi parabola. Ini yang disebut dengan gerak relatif.
Maka kata Einstein, kalau semua kecepatan relatif terhadap acuannya masing-masing dan tidak ada acuan mutlak yang bisa dijadikan patokan, lalu waktu itu mengacu kemana? Now I'm imagining that the ball is traveling in deep space. There's no stars or planets around it. Acceleration is the derivative of velocity with respect to time. But how do we know that the ball is moving at all if there's nothing to compare its motions to? In other words, what is time? When we describe motion, we do so as a function of time. 10 meters per second, 100 miles per hour. Is time universal? In other words, is there an audible tick-tock throughout the galaxy? Nah, pertanyaan dari Einstein ini ditemukan jawabannya pada cahaya. Cahayalah yang membuat Einstein pada akhirnya berpikir bahwa waktu pun relatif. But you and I both know that time can't move at different speeds. Unless it could. Banyak dari kalian mungkin berpikir bahwa cahaya itu instan. Begitu nyalain lampu, sekelilingnya langsung terang. Tapi sebetulnya cahaya membutuhkan waktu untuk merambat. Karena itu cahaya punya kecepatan. Tapi ada yang aneh dengan kecepatan cahaya, dan itu membuat semua fisikawan bingung. Di zamannya Einstein, sudah umum diketahui bahwa cahaya adalah gelombang. Ini dibuktikan oleh Thomas Young dengan adanya interferensi pada cahaya. Tapi cahaya sebagai gelombang menimbulkan masalah. Gelombang pada dasarnya adalah gangguan yang merambat pada sebuah medium. Contohnya air. Ketika kalian menjatuhkan batu ke kolam, tercipta gangguan pada kolam tersebut, dan gangguan itu merambat di atas air. Begitupun dengan suara. Suara adalah gangguan yang merambat di udara. In this case, the medium is a disturbance of the air, which, when it hits your eardrums, is interpreted as sound. Jadi kalau gelombang air merambat pada air, suara merambat pada udara, lalu cahaya merambat pada apa? Ini yang menjadi misteri pada saat itu. Ditambah, mengapa cahaya bisa tembus di ruang hampa? Buktinya kalau kalian masukkan jam waker ke dalam ruang vakum, suaranya tidak terdengar, karena di dalamnya tidak ada udara yang bisa merambatkan suara. Tapi cahaya tembus ke ruang vakum. Karenanya kalian masih bisa melihat jam waker itu bergetar. The fact that they could see inside it meant that there still had to be something left in there. Just as air carries sound waves, they believed there had to be a medium carrying the light waves. Maka pada saat itu para ilmuwan menduga adanya satu medium yang tak terlihat, yang mereka beri nama luminiferous ether atau ether. Scientists think that light travels through its own special invisible medium. They call it the ether. Sayangnya, semua percobaan yang dilakukan para ilmuwan untuk mendeteksi keberadaan ether gagal. Percobaan yang paling terkenal adalah percobaannya Albert Michelson dan Edward Morley. Mereka mencoba mendeteksi ether dengan menggunakan alat yang sering disebut interferometer. Silakan kalian cari sendiri bagaimana alat ini bekerja. Tapi yang pasti, melalui alat ini, mereka tidak bisa membuktikan bahwa ether itu ada. Persoalan ini membuat bingung para fisikawan. Bagaimana cahaya bisa merambat pada sesuatu yang tidak ada? Dan akibatnya lebih membingungkan lagi. Karena cahaya tidak membutuhkan medium, maka cahaya tidak bergantung pada acuan apapun. Sehingga kecepatannya selalu tetap, yaitu 300.000 km per detik. Seperti yang diukur oleh Michelson dan Morley. But it's a safe bet that, given the scientific consensus at the time, they were convinced that the ether really existed. So they'd have been sure that they would have found light traveling at different speeds as it moved in different directions. But it didn't. No matter how they rotated their apparatus, they always found light traveled at the same speed. Kesimpulannya, teori relativitas adalah teori yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan.